Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Net Studios. Masih dengan gua Fani. Hari ini kita akan bahas mengenai user management di Mikrotik dan command line interface atau CLI, atau cara melakukan konfigurasi Mikrotik dengan terminal di Mikrotik ya. Oke, let's go. Kita running dulu ketiga Mikrotik ini dengan all device. Nah, warna udah berubah, warna hijau. Kita coba masuk di Mikrotik 1 dengan custom putih, lalu oke. Begitupun di Mikrotik 2 dan Mikrotik 3. Kanan custom console dan pilih putih dan oke. Kemudian di Mikrotik 3 pun juga sama, custom console, kemudian putih dan oke. Dan tunggu sampai loginnya muncul ya guys. Kemudian buka Winbox dan kita isi 192.168.122.211. IP, login, admin, passwordnya masih dikosongin dan enter. Connect ya. Lanjut ke sistem user. Nah, di sini itu admin. Nah, sebenarnya gua sarankan untuk menggunakan user baru ya guys, dengan nama selain admin. Tapi kita coba tester dulu. Kita rubah passwordnya. New password net 123, konfirmasi password net 123, apply. Oke. Kemudian pindah ke session, lalu disconnect. Nah, kita masuk lagi di Winbox-nya. Oke. Error, wrong username or password, error. Artinya perubahan password tadi sudah berhasil gitu ya. Nah, kita coba masukin password yang barusan kita buat. Apakah dia bisa login? Dan ternyata berhasil ya guys. Sebenarnya yang paling gua sarankan untuk menggunakan user defaultnya itu sebaiknya untuk diganti dengan nama selain admin ya. Kita coba tambah user baru, name Net Studios. Oke. Lalu di sini ada 3 grup, ada write, ada read and full access. Dan write itu sendiri bisa melakukan config tapi nggak bebas, dan full access itu ya full access, dan read hanya bisa membaca config aja gitu loh maksudnya guys. Nah, kita coba pakai user baru dengan password yang sama, Net Studios, dan passwordnya net 123. Kemudian allow, dan allow sendiri itu sama seperti di IP service. Nah, di sini bisa kita lihat. Oke, kita coba masuk di IP service. Double klik di SSH-nya. Nah, maksud gua nih, IP service yang available from 192.168 itu sama halnya dengan new user di allow address-nya si user ini ya. Dan kita coba pakai 192.168 IP ya, maksudnya 100.10 di Net Studios. Dan kita coba lagi disconnect. Kita masuk lagi. Oh sorry, kita masih pakai admin ya. Kita coba ulangi lagi, disconnect lagi. Dan kemudian kita masuk ulang lagi dengan pakai admin, dengan pakai Net Studios.
dengan password yang sama net 123, kita coba masuk. Nah, artinya gagal ya guys, karena available from-nya itu IP-nya itu 192.168.100.10. Nah, sementara IP itu tidak ada di IP address-nya si MikroTik ini, si routernya ini. Jadi kita rubah dulu. Kita rubah pakai IP yang punyanya si PC. Kita coba tes lagi ya, 192.168.56.1. Apakah dengan 192.56.1 itu bisa? Kita coba lagi masukin Net Studios, kemudian password masih sama net 123. Tetap guys ya, tetap masih gagal. Nah, kita coba lagi masuk pakai, harusnya ini guys, 192.168.174.1 yang available from-nya ya. Nah, kita coba rubah di IP service-nya sebentar, 174.1. Kita coba apply, dan kemudian ke Net Studios-nya kita rubah juga di 192.168.174.1. Apply dan oke. Kemudian kita disconnect lagi dan kita coba masuk lagi menggunakan IP yang sama tadi, MikroTik 1, loginnya Net Studios, passwordnya net 123. Nah, kemudian dengan password dengan allow address 174.1 ini kita berhasil ya guys. Nah, itu dia fungsinya untuk allow address itu di situ maksudnya. Allow address itu sebenarnya adalah untuk menentukan siapa saja atau PC atau laptop atau perangkat lain yang bisa menggunakan user tersebut kalau pakai allow address tersebut gitu loh guys maksudnya. Oke, bisa kita lihat di sini adminnya kita hapus dan sisakan Net Studios yang barusan kita buat. Itu fungsinya defaultnya aja supaya untuk menjaga keamanan dari hacker ya yang mau mencoba masuk. Dan semua orang pasti tahu bahwa password default MikroTik itu ya admin kosong. Nah, kalau misalkan kita rubah jadi kita rubah usernya, kemungkinan tinggi dibobol itu agak sulit gitu guys. Baik, kita kembali lagi ke GNS3-nya. Kita rubah dulu poin kedua, di akses menggunakan terminal kita rubah akses menggunakan terminal atau command line interface gitu ya. Dan sebelumnya nanti gue kasih tahu cara merubah atau menambahkan IP address di GUI. Kita buka kembali Winbox. Kemudian cek IP address. IP lanjut address. Kita besarin dulu kali ya. Nah, di sini masih abu-abu ya, artinya kita masih pakai user net 1 yang read doang. Nah, kita rubah pakai Net Studios yang full access dengan password net 123 lalu connect. Nah, di sini bisa kita lihat sekarang untuk ikonnya plus atau minus atau checklist atau X ini sudah berubah ya, yang sebelumnya masih abu-abu. Nah, sekarang lanjut ke IP lalu address, dan kita bisa add IP di sini plus, kemudian kita ketikkan 192.168 bebas ini ya,
hanya buat example aja, 1.2/24 di Ether 2 nya MikroTik. Apply dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat address list ya. Jika kalian mau edit, tinggal double klik, kemudian pilih Ether 3 atau Ether berapa aja sesuai kebutuhan, atau merubah IP ada di sini, tinggal double klik aja. Dan jika kalian pengen enable atau disable, itu tinggal icon X-nya ini, dan ataupun buat enable dengan logo checklist ini. Barusan tadi adalah cara yang bisa dilakukan atau config IP address melalui GUI atau Winbox. Nah, untuk melakukan konfigurasi di terminal sama aja sebenarnya. Kita masuk ke terminal. Nah, ini tampilan CLI-nya seperti ini terminalnya. Nah, sebelumnya kita sudah input atau create IP baru di GUI, maksudku. Nah, di sini tampilannya kan ya 50.1 IP-nya 192.168.50.1 di Ether 3 gitu ya. Kita close. Nah, kalau untuk terminal sepertinya sama semua, tinggal sama persis di sini gitu ya. Cuman kalau di terminal itu pakai perintah gitu kan. Kita coba menampilkan IP yang ada di GUI ini dengan perintah IP address. Misalkan gini ya, IP lalu address. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini pun juga sama, IP address, tab sekali. Nah, tab sekali kan gua kasih tadi kan add gitu ya, terus sekarang udah berubah jadi address gitu ya. Itu sebenarnya sih auto complete aja gitu, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah di dalamnya si IP address list ini gitu ya. Nah, kita coba tab di dalam IP address list ini tuh ada menu apa aja sih. Kita coba tab. Nah, di sini ada add, comment, disable, edit, enable, export dan lain-lain. Misalkan di sini kita baca add, dan ini remove, dan ini enable. Icon-icon di sini tuh ada di sini. Dan kita coba menampilkan IP yang ada di GUI ini. Oke, kita coba print lagi, tab sekali dan enter. Di sini ada 2 IP ya. Nah, di sini ada dynamic IP yang dapat IP-nya itu dari DHCP client atau WAN atau internet yang ada di sini. Auto dapatnya di sini. Nah, kemudian kita coba kasih satu. Kita lihat ya. Satu ini ada di nomor 1 ini 50.1. Ini sama ini juga sama gitu ya. Kita apply lagi, dan itu tadi untuk menampilkan, dan kita coba add. Dan nanti satu persatu sampai ke belakang sini kita coba eksekusi satu-satu gitu ya. Kita coba add tambah baru, artinya kan add, enter. Address yang di sini kita tambah baru, misalkan 192.168. Misalkan itu 50, di nomor 150 kita coba kasih 40, misalkan 1/24 dan enter. Interface mau coba pakai apa ya? Interface 1, 2 atau 3 gitu ya. Tinggal kita either, misalkan kita kasih 2, enter. Nah, hasilnya di sini sudah tampil di GUI-nya, dan di sini pun kita tinggal print PR, enter. Nah, di sini pun sudah
sudah tampil atau sudah di-create di nomor 2 40.1 misal 192.168.40.1/24. Di sini pun juga sama, Ether 2, di sini pun 40.1 di Ether 2. Oke, dan lanjut ke komen misalkan. Tadi add sudah ya, add itu caranya seperti itu. Dan komen, sekarang kita coba komen tap enter, number misalkan number 2, enter, komennya apa ya, LAN gitu ya, LAN, enter. Nah, kita coba print, enter. Nah, di sini udah tampil ya LAN, dan di sini pun juga sama, LAN di Ether 2 gitu ya, komen. Dan selanjutnya ke disable ya. Kita coba lagi dis, tap 1 kali, lanjut, enter. Di nomor 2 misalkan LAN-nya kita disable, enter, print. Nah, di sini abu-abu ya guys, artinya itu dia disable gitu ya. Kalau abu-abu ya ini kan nyata, dan ini abu-abu gitu ya, berarti berhasil gitu perintah yang ada, kita perintah di sini dan sinkron ke sini gitu kan. Dan untuk disable sudah, tinggal edit ya, edit yang belum. Kita coba edit, misalkan enter, number 2, kalau misalkan number 2 bisa nggak ya, enter, value name, edit value name, address misalkan, address, enter. Nah, di sini itu ada muncul text editor. Kalau di Linux itu nano ya. Kalau udah familiar sama Linux gitu ya, pasti paham lah semuanya. Nah, di sini kita coba 40 kita rubah ke 20 misalkan. Nah, setelah ini kita save and quit pakai Ctrl O. Nah, kita coba print. Di sini sudah rubah ya guys, 20.1, dan di sini pun juga sama 20.1. Dan kita coba enablein lagi. Edit sudah, kita coba enable. Ini kondisi di LAN ini udah dirubah, IP-nya 20.1. Kita dalam kondisi dia disable. Kita coba enablein LAN nomor 2. Enter, number 2, enter. Nah, di sini kita coba print. Nah, di sini udah enable. Di sini pun GUI-nya di GUI pun juga sama ya, enable juga, maksudnya aktif gitu. Nah, tadi edit, enable, export kita lewatin aja. Dan print sudah, remove. Kita coba remove number 2 misalkan, remove number 2, enter, number 2, enter. Nah, di sini kita coba print lagi, number 2 udah hilang, di sini pun juga hilang gitu ya. Remove sudah, kita coba set misalkan, set, enter, number 1 kan. Oke, enter, number 1, enter. Kalau set sepertinya nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Kita coba set number, set, print, set, tap sekali dan munculnya di sini. Di sini itu ada address, ada broadcast, ada comment, disable, interface, netmask, network, dan number. Kita coba set number, enter, tap sekali, lanjut ke nomor 1, lalu value
atau kita coba enter. Oh, nggak bisa juga. Arah atas untuk menampilkan perintah sebelumnya, arah atas dan arah bawah pun juga nggak bisa ya. Arah atas, lanjut ke number 1, ke address, misalkan print address, kita rubah IP-nya jadi 10.1 misalkan 192.168.10.1/24, dan number networknya nggak perlu diganti, kita rubah ke interface aja. Interface, tap sekali ke Ether 4 misalkan, dan kita coba enter. Nah, di sini hasilnya. Kita coba print. Nah, sekarang udah berubah ya guys. Sekarang interface sudah 4 dan IP-nya pun berubah jadi 10.1. Di GUI pun juga sama, 192.168.10.1, dan di interface 4. Begitu guys. Untuk ini paling basic sebenarnya. Nanti pasti ketemu dengan perintah-perintah yang lainnya gitu ya. Dan lanjut. Oke, satu lagi nih guys. Kita masuk ke terminal lagi. Kemudian yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang ada di video menit-menit sebelumnya tentang IP service. Nah, kita coba untuk enable IP yang ada di IP service list yang ada di sini gitu. Kita coba masuk ke IP service. Perintahnya juga sama ya guys, sama kayak sebelumnya. Oke, enter. Kita coba tap di dalam IP list itu. Di IP service itu ada apa aja? Ada disable, enable, kemudian export, find, print, dan set. Semuanya sama ya. Di sini. Oke, ini kita masuk sebagai apa ya? Kita coba dulu. Masuk sebagai apa ini? System user. Oke. Nah, kemudian kita coba lanjut ke enable www misalkan gitu ya. Ini www, kita IP service itu isinya apa aja? Print dulu tab print. Nah, di dalam sini sama juga ya, ada telnet, ada FTP, www, SSH, SSL atau API, Winbox, dan lain sebagainya. Nah, kita coba untuk disable telnet misalkan gitu ya. Coba this telnet, enter, print. Oke, udah disable ya. Misalkan gini, kalau kita pakai GUI ini kan begini, enable. Kalau enable itu di sini enable dan oke. Nah, kita coba lihat print lagi, dan terjadi di sini sudah enable gitu ya. Nah, kalau ada perintah lain selain disable seperti itu kan, ini disable langsung ke name gitu ya. Kalau kita coba pakai number, disable number misalkan, disable kalau kita number ya, misalkan number 0. Kita coba print lagi. Nah, di sini pun sama ya. Kita coba sebelumnya disable pakai number atau langsung ketik nama, name-nya di sini, telnetnya pun sama, perintahnya juga sama. Kalau pakai disable misalkan kita enter, disable aja
tanpa name di sini, kita ketikkan number yang ada di sini, dan ketika kita langsung ke name-nya langsung, itu sama aja juga fungsinya, perintahnya juga sama, nah hasilnya pun juga sama. Oke, lanjut. Tadi disable, enable. Misalkan kita enable juga, enable number misalkan 0 gitu ya, telnet gitu, 0, enter, print, enter, dan hasilnya juga sama, 0 itu sebagai telnet dan number itu melewati number 0 ini gitu. Dan kemudian kalau kita tadi apa ya, apa aja di sini tadi sebelumnya, kita coba enablein www-nya, enable. Kalau kita langsung edit enable bisa, enable www atau www bisa nggak di print? Oh nggak bisa nih, www, atau enggak kita coba enable number 2, enter, print. Oke, berhasil ya guys. Nah, ketiga kita coba enable SSL melewati CLI, coba enable number 4, enable number 4, print. Oke, semuanya berhasil ya. Kalau kita tap tadi disable, enable udah. Selanjutnya kita coba edit, buka terminal lagi. Kita coba edit di ini ya, port atau semuanya ini kita coba edit ya. Masih kita buka IP service, enter, kemudian kita coba tab edit. Nah di sini kan ada disable, enable kan sudah, tinggal edit sama set. Oke, edit, tab. Kalau di tab, nah ini kan ada yang warna hijau dan warna hitam ya. Kalau warna hitam sepertinya belum pernah dicoba, nggak bisa, harus number dulu atau yang warna hijau dulu gitu ya. Kita coba pakai number tab. Oh tidak mau juga, number tab. Oke, kita ulangi lagi, coba kita print dulu isinya apa aja. Oke, selanjutnya edit number 0, enter, value name-nya atau value name-nya misalkan address. Oke, address sudah ada di sini. Addressnya itu misalkan kita buka lagi number 0 tadi apa ya, telnet ya, port 23 misalkan, 2 ganti 25 gitu ya, Ctrl U, print. Kita coba, masih belum juga guys, berarti ada yang salah nih sama config-nya. Number 0 kita coba tab. Nah di sini ada value name yang harus kita isi, itu yang ada bold hijau ini, tulisan teks yang bold ini. Coba value name, lalu kita tab lagi, isi di value name itu apa aja. Ada port, ada address. Nah kita coba masuk ke address. Gak bisa, enter. Nah di sini kalau address itu harus diisi apa ini? Mungkin kalau kita coba telnet
Ctrl C, Ctrl C, oh enggak, Ctrl U, deng. Apa yang terjadi teman-teman? Tidak pengaruh sama sekali ya, masih sama. Mungkin kita coba ganti port, address portnya aja ya. Kita coba tab lagi port misalkan, enter. Nah ini di sini ada 23 ya, kita coba ganti 235, Ctrl O, print. Nah oke, kita sudah bisa merubah yang portnya aja nih, berarti kalau address tidak mau sebelumnya. Nah kita coba rubah apa ya, kita rubah www ini port 80, kita rubah jadi, atau enggak gini, tadi udah edit, kalau kita coba pakai set tab, misalkan yang harus melewati bold dulu nih ya, warna hijau, bold warna hijau, number, tab lagi, kemudian kita isi number 0, and tab lagi, isinya address, disable, enable, port. Oke, kalau misalkan kita ketik address, ada apa ya, kita tab, enter, tab lagi, isinya apa, address, nggak bisa ya. Kita coba ke, bukan address melainkan, kita coba tab lagi, address port misalkan, port, enter. Oh kalau set itu mending ketik aja gitu ya, 80 jadi 8080 misalkan, enter, dan kita coba print hasilnya. Telnetnya udah berubah ya guys. Nah di sini udah berubah jadi 8080 melalui set gitu ya. Kita kembali lagi di sini, kalau kita print set, export, enable, edit sudah. Nah ini udah selesai ya guys. Cukup sekian video kali ini. Subscribe channelnya, like and share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gua Fani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.